Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengetahui arti perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan mengetahui proses perkembangbiakan secara vegetatif alami dan juga buatan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Selain perkembangbiakan generatif, tumbuhan juga dapat melakukan perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah tunas. Umumnya tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Tunas muncul di sekitar tumbuhan induk atau rumpun. Kalian lihat pada gambar di sebelah kanan ada pohon pisang. Jadi di sebelah pohon pisang induk tumbuh tunas. Nah, tunas ini adalah tumbuhan baru. Tunas tidak akan atau tidak memerlukan lagi nutrisi dari induk-induknya. Jadi ketika kalian pindahkan tunas ke tempat lain, maka tunas tersebut bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang dewasa. Selanjutnya adalah tunas adventif. Tunas ini muncul di bagian tumbuhan lainnya, misalkan pada bagian daun ataupun akar. Contoh tunas pada daun adalah cocor bebek. Jadi kalian bisa lihat di gambar ada tanaman cocor bebek. Nah, di pinggiran daunnya tumbuh tumbuhan baru. Nah, itu adalah tunas adventif dari cocor bebek. Sedangkan tunas pada akar, contohnya sukun, cemara, kersen, dan juga kesemak. Nah, di gambar juga ada contohnya, itu adalah pohon cemara. Jadi, pohon cemara ini menumbuhkan tunas atau tumbuhan barunya melalui akar dari pohon tersebut. Contoh yang ketiga yaitu umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis dengan satu atau dua kuncup ketiak. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Sedangkan pada bagian bawah terdapat cakram dan akar serabut. Jika umbi tersebut ditanam, akan tumbuh tumbuhan baru. Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya kuncup di sekitar umbi induknya yang dinamakan siung atau anak umbi lapis. Setelah berakar dan berdaun, siung atau anak umbi lapis ini dapat dipisahkan sehingga menghasilkan tumbuhan yang baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah merah, bawang bombay, bunga tulip, dan juga bunga bakung. Tapi yang kalian lihat pada gambar, umbi lapis yang ada di bunga tulip dan bunga bakung bukan bunganya ya. Jadi ada di bagian dekat akar bunga tulipnya dan juga bunga bakungnya. Vegetatif alami yang selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang ini adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi. Umbi disebut juga cadangan makanan.
Pada permukaan umbi batang terdapat sisik dan kuncup yang membentuk mata tunas. Tumbuhan baru akan tumbuh jika umbi tersebut ditanam. Jadi ketika kalian ingin memiliki tanaman baru, kalian bisa langsung menanam kentang tersebut atau ubi jalar tersebut ke dalam tanah. Maka nanti akan muncul tunas, kemudian yang tumbuh menjadi tumbuhan yang baru dan akan memperbanyak umbi daripada tanaman tersebut. Selanjutnya yaitu umbi akar. Umbi akar ini merupakan akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Pada bagian pangkal umbi akar terdapat tunas yang dapat menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Jadi ketika kalian ingin menanam kembali atau ingin mengembangbiakan tumbuhan dari umbi akar ini, bukan si umbinya yang kalian tanam, tetapi tunas yang muncul atau tunas yang tumbuh pada umbi tersebut. Jadi ketika tunasnya muncul atau tumbuh, kalian bisa tanam ke dalam tanah dan nanti akan tumbuh pula umbi akarnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, bunga dahlia, kemudian bengkuang, dan juga vegetatif alami. Selanjutnya yaitu menggunakan akar tinggal atau rimpang atau disebut juga rizom. Rizom merupakan batang yang seluruhnya tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Jadi bentuk rizom ini, bentuk si rimpang ini menyerupai akar, tetapi memiliki ciri seperti batang, menggembung, kemudian berbuku-buku dan ada tunasnya. Tunas ini tumbuh di sekitar ketiak sisik di setiap buku-bukunya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizom antara lain kunyit, lengkuas, dan juga jahe. Jadi ketika kalian ingin mengembangbiakan tanaman ini, kalian bisa ambil bagian tunas dari tumbuhan tersebut, kemudian kalian tinggal tanam ke dalam tanah. Nanti akan muncul daun, nah itu menandakan kalian sudah bisa berkembang. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Pada bagian batang tersebut terdapat mata tunas di setiap ruasnya. Nah, jika ruas ini menempel pada tanah, maka akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru dan juga daun. Nah, inilah yang akan menjadi tumbuhan baru. Dan tumbuhan baru tersebut tidak lagi bergantung pada induknya untuk mendapatkan nutrisi, tetapi masih tetap berhubungan. Tapi jika kalian ingin mengembangbiakannya, kalian bisa potong bagian yang ada tunasnya, kemudian tanam di tanah dan nanti akan tumbuh sendiri tumbuhan tersebut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi antara lain stroberi, arbei, rumput teki, antanan atau pegadaian. Spora terdapat pada tumbuhan paku, suplir, dan juga lumut. Nah, spora ini adalah serbuk kecil yang menempel pada tumbuhan tersebut. Nah, kalian bisa lihat di tumbuhan paku ada seperti benjolan-benjolan bulat. Nah, itu adalah spora. Jadi spora ini nanti dia akan jatuh ke tanah. Nah, dia nanti akan tumbuh tumbuhan baru. Biasanya spora ini jatuh ketika terkena angin
atau manusia ataupun serangga. Vegetatif buatan yang pertama adalah stek. Stek adalah menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam, seperti batang, tangkai, ataupun daunnya. Contoh tumbuhan yang ada di gambar, yang pertama adalah singkong. Kalau singkong itu menggunakan stek batang. Jadi ketika kalian ingin mengembangbiakan singkong, kalian tinggal potong batang singkong, kemudian langsung tancapkan ke dalam tanah. Nanti akan tumbuh akar dan juga daunnya. Begitu juga bunga mawar. Kalian bisa potong batangnya, tancapkan ke tanah, nanti akan tumbuh sendiri daun, akar, beserta bunganya. Yang selanjutnya yaitu cangkok. Cangkok ini bertujuan untuk mendapatkan individu baru yang sama persis dengan induknya. Cara mencangkok yang pertama, kalian bisa kupas kulit dan kambiumnya sampai terlihat bagian batang yang berwarna putih. Kemudian tutup bagian yang sudah dikupas dengan tanah. Kemudian kalian bungkus bisa dengan plastik ataupun sabut kelapa. Setelah itu kalian tutup dan ikat dengan tali agar tidak ada tanah yang keluar. Kemudian kalian siram sampai terlihat lembab. Dan kalian siram bisa pagi ataupun sore agar tanah tersebut tetap lembab. Ketika sudah terlihat akar yang muncul, kalian bisa langsung potong bagian yang sudah dicangkok, kemudian bisa langsung pindahkan ke dalam pot atau langsung ke dalam tanah. Jadi kebanyakan perkembangbiakan dengan cangkok ini bisa mendapatkan pohon yang kecil tetapi dia berbuah lebat. Vegetatif buatan yang ketiga adalah sambung. Cara menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis. Hal ini bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari dua tumbuhan tersebut. Urutannya yang pertama, potonglah bagian batang dari tumbuhan 1. Kemudian potong juga bagian batang dari tumbuhan 2. Jadi tumbuhan satunya adalah bagian bawah dan tumbuhan 2-nya adalah bagian atas. Setelah itu kalian sambungkan batang tumbuhan tersebut, kemudian ikat kedua batang tumbuhan tersebut bisa dengan plastik ataupun tali ataupun lem sampai benar-benar merekat. Kemudian jangan lupa kalian siram agar tetap lembab batang tersebut. Dan nanti ketika sudah berbunga, nah hasil bunganya itu kemudian menjadi buah. Nah, buah tersebut memiliki sifat dari dua jenis tumbuhan yang tadi kalian. Vegetatif buatan yang keempat yaitu okulasi atau tempel, yaitu dengan cara menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas satu tumbuhan pada tumbuhan yang lain. Jadi yang pertama urutannya kalian ambil mata tunasnya. Yang kedua, kalian iris bagian batang yang ingin kalian tempel. Setelah iris, kalian tempel mata tunas yang tadi kalian ambil dari tumbuhan lain. Kemudian kalian ikat, bisa dengan tali, lem, ataupun plastik. Nah, jangan lupa kalian siram agar tetap lembab, nanti akan muncul tumbuhan baru. Nah, tumbuhan baru ini yang memiliki sifat dari gabungan antara dua tumbuhan tadi. Selanjutnya yaitu runduk.
Runduk adalah proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Jadi yang pertama, kalian harus pastikan tumbuhan tersebut adalah tumbuhan yang memang bisa dikembangbiakan secara runduk. Apa saja tumbuhan tersebut? Yang pertama ada stroberi, alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, dan juga melati. Jadi kalian bisa merundukkan bagian ruas ataupun batang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Kalian tutup bagian tersebut dengan tanah sampai nanti akan tumbuh tunas dan juga akar. Ketika sudah tumbuh akar, kalian bisa langsung potong bagian tumbuhan yang tadi sudah kalian timbun dengan tanah. Nah, tumbuhan tersebut akan menjadi tumbuhan baru dan dia tidak lagi memerlukan nutrisi dari induknya. Sekian penjelasan perkembangbiakan vegetatif alami dan juga buatan. Semoga kalian bisa paham dan sampai bertemu di penjelasan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.